Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, mari kita belajar tematik kelas 4 tema 6 subtema 1 pembelajaran 1, yaitu aku dan cita-citaku. Nah, sekarang apa kalian tahu cita-cita itu apa? Cita-cita adalah suatu harapan, suatu impian, suatu mimpi yang akan menentukan akan menjadi apa kalian nanti di masa depan. Nah, apakah kalian pernah memikirkan tentang akan jadi apa kamu kelak di masa depan? Apa jadi dokter hewan? Atau jadi seorang arsitek? Atau menjadi seorang guru? Atau menjadi seorang pilot? Atau menjadi seorang seniman? Nah, semua itu yang menentukan adalah kalian akan menjadi apa nanti. Nah, ayo sekarang kita mengamati. Mari kita amati gambar ini. Dia adalah seorang guru. Nah, kalian isi di rumah kegiatan utama sehari-harinya. Dia adalah seorang pilot dan kalian isi dengan kegiatan utamanya sehari-harinya apa. Dan ini adalah seorang arsitek. Nah, kegiatan utamanya itu apa? Kalian isi di rumah. Dan ini adalah dokter hewan. Isi juga kegiatan sehari-harinya. Dan ini seorang seniman. Isi juga kegiatan sehari-harinya. Pelukis. Sekarang kita lanjutkan, yaitu ayo membaca. Buka ya bukunya. Mari kita membaca. Cita-citaku, anganku melayang ke masa depan. Aku ingin menjadi seorang guru. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Aku akan berusaha mencapai cita-cita. Tak akan lelah aku mencari ilmu, takkan aku berpangku tangan saja demi tercapainya cita-citaku. Nah, yang tadi kita baca sama-sama teks tersebut adalah puisi. Mari kita cermati apa ciri-ciri puisi itu. Ayo berdiskusi. Teks cita-citaku ini adalah teks puisi. Yang anganku melayang ke masa depan adalah disebut baris. Aku ingin menjadi seorang guru disebut juga baris. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan disebut juga baris. Guru tanpa pamrih berbagi ilmu disebut juga baris. Nah, semua baris ini disebut juga bait. Jadi, yang tadi kita diskusikan adalah teks bacaan puisi. Jadi, pengertian puisi itu adalah puisi terdiri atas bagian-bagian yang merupakan kumpulan kata-kata yang disebut baris puisi. Dan baris-baris puisi terkumpul menjadi bagian-bagian yang disebut bait puisi. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Ayo membaca. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Hewan dan manusia mengalami beberapa tahapan pertumbuhan dan perkembangan dalam kehidupannya. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan membentuk sebuah siklus hidup atau daur hidup. Hewan mengalami tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda. Ada jenis hewan yang mengalami perubahan bentuk di setiap hidupnya. Namun, ada pula hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya, selain bertambah besar saja. Hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti mengalami metamorfosis. Sedangkan hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti tidak mengalami metamorfosis. Di antara hewan yang mengalami metamorfosis, ada hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya. Ada juga tidak.
Hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapan pertumbuhan dari pengembangannya dinamakan mengalami metamorfosis sempurna. Sedangkan hewan yang mengalami perubahan bentuk yang pada beberapa tahap tumbuh kembangnya dinamakan mengalami metamorfosis tidak sempurna. Mari perhatikan tahap pertumbuhan hewan ini. Dalam tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan, ada perbedaan siklus dalam hidupnya. Hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti mengalami metamorfosis, yaitu contohnya adalah kupu-kupu. Hewan yang bermetamorfosis itu adalah kupu-kupu. Contohnya, sedangkan hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti tidak mengalami metamorfosis. Contoh hewan yang tidak bermetamorfosis adalah kucing. Dan sekarang adalah hewan yang metamorfosisnya sempurna. Maksud dari metamorfosis sempurna adalah hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapan pertumbuhan perkembangannya, dinamakan mengalami metamorfosis sempurna. Contohnya ada lihat di gambar itu adalah kupu-kupu. Kupu-kupu dari kupu-kupu ke telur, larva, ulat, terus pupa, kepompong, terus kupu-kupu muda, dan menjadi kupu-kupu dewasa dan akan selalu berubah-berubah. Nah, itu disebut juga dinamakan mengalami metamorfosis sempurna. Dan untuk metamorfosis tidak sempurna adalah belalang. Nah, hewan yang mengalami perubahan bentuk hanya pada beberapa tahap tumbuh kembangnya saja. Nah, itu dinamakan hewan yang metamorfosisnya tidak sempurna. Lihat saja dari ini. Telur, terus belalang semua itu hanya mengalami pertumbuh kembangnya saja menjadi besar. Berarti itu metamorfosisnya itu tidak sempurna. Ayo kita mengamati. Kalian amati mana hewan yang bermetamorfosis dan hewan yang metamorfosisnya sempurna dan tidak sempurna. Terima kasih anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Apakah ada yang masih belum dimengerti tentang cita-cita kalian, tentang ciri-ciri makhluk hidup, dan tentang apa ciri-ciri puisi tersebut? Jika ada yang belum dimengerti, boleh ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih sudah memperhatikan. Semoga dimengerti. Jangan lupa kerjakan di buku paketnya dan semua latihannya. Selalu semangat dan jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.